Salam NKRI teman-teman semuanya. Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak dipermalukan oleh Habibur Rahman, politisi Gerindra, di sebuah acara televisi Catatan Demokrasi. Dalam narasinya, Gilbert selalu mencoba untuk menyerang dan mendiskreditkan Presiden Jokowi serta Kaisang. Namun dia lupa bahwa tindakan-tindakan seperti itu telah terbukti merugikan dirinya dan kelompoknya. Di Pilpres kemarin mereka hancur karena kerap menyerang Presiden Jokowi. Mereka hanya mendapatkan suara 16% saja. Namun mereka seolah-olah tak pernah ada jerahnya. Mereka tak pernah berkaca dari pengalaman buruk tersebut. Mereka hingga sekarang masih saja menyerang, dan menyerang. Nah, inilah dejavu. Mereka kelihatannya nanti akan hancur kembali, terutama di pilkada. Dinilai keterlaluan, Habibur Rahman pun tak tinggal diam. Dia memberikan serangan balik dengan kata-kata pedas. Nah, berikut ini adalah perdebatannya. Bagaimana kemudian potensi Mas Kaisang ini maju di Pilgub Jakarta? Tanggapan dari PD Perjuangan, Bang Gilbert? Saya kira itu diwujudkan saja begitu, jangan kemudian cuma wacana, karena kita juga berharap bahwa hal-hal seperti ini bukan kemudian, saya berharap sekali gitu loh, biar masyarakat bisa menilai. Karena tadi juga disebutkan oleh Mas Uki dari PSI bahwa PSI itu anti korupsi dan intoleransi. Cuman saya menunggu kenapa tidak anti nepotisme juga begitu. Karena saya melihat bahwa kalau itu diwujudkan menjadi cagup yang atau cawagup benaran, saya akan melihat dampaknya di masyarakat seperti apa. Karena kita juga berharap secara ilmiah kita bisa mengukur ini menjadi sebuah pemahaman baru. Karena kan ilmu-ilmu sosial begini ini menarik untuk dicermati sesudah menjadi post factum. Nah, saya melihat bahwa kalau ini kemudian bisa terjadi nepo baby di mahkamah keluarga dan juga di mahkamah anak untuk kemudian usia, kenapa kemudian kita tidak coba wujudkan ini menjadi calon yang sesungguhnya untuk kemudian kita sama-sama menilai apa yang terjadi di masyarakat. Oke, Bang Gilbert melihat ini hanya sebuah wacana atau bagaimana? Ya, selama belum didaftarkan kan masih wacana. Oke, nah kita jadi tanya. daftarkan saja. Begitu. Bang Gilbert masih belum diputuskan di internal soal majunya Mas Kaisang, Bang Gilbert? Ya, tentu internal mereka kita tidak campuri dan bahwa kemudian dikatakan tidak ada pendaftaran segala macam. Ini kita bicara politik. Saya kira ada beberapa juga teman yang sudah karatan ya, bahwa di dalam politik kita tidak pernah menemukan hitam putih, tetapi kemudian kita bisa merasakan baunya, kita bisa merasakan warnanya tanpa terlihat. Itu melalui insting, melalui informasi terbatas dan segala macam. Apakah kemudian keputusan itu berjalan sebegitu saja tanpa campur tangan tenaga atau power yang begitu luar biasa? Siapa yang bisa merubah MA? Bayangkan bisa berubah pendaftaran, berubah menjadi pelantikan. Di mana-mana masuk SD pun bukan usia lulus yang cantumkan, tapi usia pendaftaran. Bagaimana bisa calon wakil gubernur, calon gubernur usia pelantikan, usia lulus yang didaftarkan? Ini saya kira ini mahasiswa juga mempunyai logika yang tidak bisa kita rubah karena mereka ada juga kalangan intelektual. Mereka yang menjadi pangsa pasar untuk isu ini. Apakah mereka menerima hal seperti itu? Apakah mereka mempunyai juga legitimasi untuk mendapatkan itu? Seandainya mereka bukan anak seorang petinggi. Ini sesuatu hal yang kemudian kita mesti lihat, bahwa kemudian dikatakan kami ini, tidak ini segala macam. Sekali lagi, politik itu tidak pernah hitam putih, tetapi kita bisa meraba rasakan, kita bisa mencium baunya, aromanya, walaupun tidak tanpa aroma. Dan seorang politisi kawakan mengerti itu. Betul ya Pak Idrus ya? Nah, tapi dengan putusan MA ini, PDI Perjuangan meyakini nggak bahwa Mas Kaisang ini akan melenggang di Jakarta 1? Saya tidak dalam posisi itu karena belum didaftarkan. Kalau didaftarkan tadi ya? Kemudian kita yakin kita akan berada di lapangan yang sama. Ini kan pertama-tama bereskan dulu landasannya. Oh, kemudian kapalnya mau landing atau tidak. Tapi yang penting landasannya sudah dibikin segala macam. Kita semua tahulah dalam hal begini nih
politik itu juga buat para mahasiswa, ya seperti itulah kondisinya. Tetapi kemudian insting kita akan terbentuk dengan kita sering diskusi, mendengar senior, kemudian juga membaca keadaan. Itu dibentuk. Tidak ada ilmu di dalam politik yang berasal dari buku. Oke, nah tadi kalau Bang Gilbert menyampaikan soal bahwa ya ini kan masih wacana ya, tapi landasan sudah terbentuk. Tapi kan ini ada suara dari teman-teman DKI Jakarta di Jakarta ya, khususnya dari PKB yang mengusulkan ya udah dipasangkan aja misalnya Mas Anies sama Kaisang. Nah itu gimana PDIP melihatnya? Kemarin juga diskusi itu ada, dan saya hadir di situ waktu kemudian teman dari PKB ditanyakan juru bicaranya. Kata mereka itu seloroh, jadi saya juga susah menanggapi karena itu masih seloroh dari Pak Hasbi, Ketua DPW DKI. Kalau diwujudkan baru di sini saatnya kita kemudian berada di lapangan yang sama. Kalau cuma di awang-awang menunggu tanggal 27 Agustus pendaftaran, semua menjadi sumir, menjadi semacam wacana. Tapi kalau misalnya itu kejadian menerima atau enggak PDI Perjuangan? Kan ini kita berandai-andai. Kita tidak dalam posisi menerima atau tidak. Kita dalam posisi kita ada di lapangan yang sama, mari bertarung. Ya, saya sebenarnya mau bertanya nih kepada teman-teman Bang Idrus, Mas Uki sama Pak Habib. Kapan kemudian batas usia dinolkan begitu loh? Karena udah ada beredar foto-foto anak yang dibagikan di sekolah nih. Ini saya nggak ngerti ini maksud pertanyaannya apa ya? Kalau Anda bicara soal putusan Mahkamah Agung, taruhlah judicial review, saya harus nanggapi karena Anda sudah keterlaluan dari tadi. Ya. Jadi kita ini dejavu. Kalau Anda bilang dejavu, saya dejavu juga. Dejavu kejadian ketika ada putusan MK. Anda serang rame-rame, Anda bully rame-rame, Anda fitnah rame-rame. Secara politik, rakyat sudah menghukum Anda dan rekan-rekan Anda. Hancur kalian. Cuma dapat 16%. Secara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan, 3-4 putusan, ya, termasuk putusan yang terakhir, sengketa Pilpres, dinyatakan tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti. Sekarang Anda ingin ulangi lagi, katakan tadi bertarung di ring yang sama, nggak apa-apa, silahkan rakyat yang menilai. Ya jadi gini, taruh, Anda tadi katakan adik-adik mahasiswa, sejarah membuktikan generasi milenial, Gen Z telah menentukan pilihan. Mereka tidak bisa dimanipulasi dengan narasi-narasi penuh fitnah, ya, narasi-narasi penuh tuduhan yang memang nggak pernah terbukti. Silakan mereka memilih gitu loh. Oke, baik. Kita boleh tepuk tangan. Ini sebetulnya kita tidak membahas soal itu. Kita bicara soal konfigurasi partai politiknya ya. Kita bahas soal konfigurasi. Keterlaluan, nggak apa-apa. Kita kan diskusi nggak apa-apa. Saling tanggapi saja. Biar kita fokus. Kita nggak takut berdiskusi, bagus. Ini kan adik-adik teman-teman menilai semua. Saya tuh agak bingung ya. Sebentar. Nggak apa-apa. Saya mesti luruskan dulu. Saya tidak menyerang pribadi sehingga saya juga tidak. Saya juga nggak menyerang pribadi kok, enggak. Tapi pertanyaan Anda keterlaluan. Pertanyaan Anda, menurut saya keterlaluan. Saya tidak keterlaluan. Anda yang kurang baca saya media. bisa. Anda tidak baca media. Saya berhak menganggap saya keterlaluan. Anda yang tidak baca media, Anda tidak berkaca, gitu loh. Anda tidak melihat sejarah sudah terjadi, Anda hancur, gitu kan? Oke, yang baik. pertama, yang kedua. Enggak. Saya harus meluruskan. Karena ini. Oke, enggak. Kita bahasnya soal konfigurasi partai politik di Pilkada serentak 2024 ya. Nanti apakah akan ada tokoh-tokoh baru yang juga akan diusung oleh partai politik? Kita akan bahas saat lagi untuk Anda. Jangan dikira kita takut diskusi. Itulah tadi balasan menohok dari Habibur Rahman kepada Gilbert Simanjuntak, politikus PDIP. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!